Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin. Dan kajian ini merupakan kerjasama antara Ertos Group dengan ANB Channel yang insya Allah akan membahas tentang fikih mandi junub atau fikih mandi besar. Dan nanti kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin, yang beliau beri judul Babun ma yujibul ghusla wa sifatuhu. Bab tentang apa yang mengharuskan orang untuk mandi dan bagaimana cara untuk mandi. Beliau menyebutkan wajibul ghuslu min, wajib untuk mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar yang membasahi seluruh badan. Wajib untuk mandi min disebabkan satu, al-janabah, karena junub. Junub itu terjadi karena apa? Yang pertama, inzalul mani biwat'in, keluarnya mani karena hubungan badan. Au ghairihi, atau karena sebab yang lain. Sebab yang lain misalnya karena dengan sebab yang dilarang, misalnya dengan onani, atau ketika sakit sehingga orang itu demam tinggi kemudian menggigil sampai bisa keluar mani. Au biltiqai al-khitanain, atau ketemunya dua alat kelamin, yaitu hubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani. Kemudian juga yang berstatus sebagai junub adalah khuruju damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Lompat ya. Di antara yang bisa menyebabkan wajibnya mandi adalah keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian mautu ghairi syahid, kematian ketika orang bukan mati syahid. Sehingga setiap orang yang mati harus dimandikan. Setiap orang yang mati harus dimandikan. Dan yang keempat adalah islamul kafir, orang kafir yang masuk Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian mengalami junub maka mandilah. Bersuci di sini maksudnya adalah mandi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati istri kalian hatta yathurna, sampai mereka berhenti haidnya. Sampai mereka yathurna, suci maksudnya berhenti haid. Fa'idha tataharna, dan apabila mereka sudah bersuci, fa'tuhunna, maka silahkan datangi mereka, istri kalian, min haitsu, dari arah amarakumullah, yang Allah perintahkan, yaitu yang bisa menghasilkan anak. Maksudnya melakukan hubungan badan, tapi tidak boleh ditubur, karena ditubur ini tidak bisa menghasilkan anak. Tataharna ay ightasalna, maksudnya tatoharnya adalah ightasalna, ketika wanita itu sudah mandi selesai junub. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ghusli min taghsilil mayyit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi disebabkan karena orang selesai memandikan mayit. Dan di footnote 1, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, namun statusnya bukan wajib. Wa amara man aslam ay yaghtasila, dan beliau perintahkan bagi orang yang masuk Islam untuk mandi.
Lalu di poin yang ke-40 beliau mengatakan wa amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Adapun cara mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Lalu beliau sebutkan urutan dari mulai nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian beliau mengatakan wal fardu min hadza, dan dari 5 tata cara di atas yang wajib adalah ghuslu jami'il badan, membasahi seluruh badan. Wa ma tahta syu'ur al-khafifah wal kathifah, sampai kulit yang berada di bawah rambut, baik rambut tipis maupun rambut tebal. Wallahu alam. Baik, ini penjelasan yang beliau sampaikan dan ada bagian yang sengaja tidak kita bacakan. Insyaallah nanti akan kita urutkan sesuai dengan sistematika penjelasan yang kami sampaikan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang fikih mandi besar. Saya tulis mandi besar. Mandi besar itu dari sisi hukum ada 2. Anda mandi besar yang hukumnya wajib dan Anda mandi besar yang hukumnya anjuran. Sehingga tidak semua mandi besar adalah mandi wajib. Maka untuk mandi besar yang hukumnya wajib kita bisa sebut mandi wajib. Dan ada mandi besar yang hukumnya anjuran, ya, mandi besar yang hukumnya anjuran, ya, berarti dia tidak wajib. Baik, maka menyebut mandi besar dengan mandi wajib ini mungkin perlu sedikit koreksi karena tidak semua mandi besar itu wajib. Dan yang dimaksud mandi besar, kenapa kita sebut mandi besar? Karena di tempat kita ada budaya mandi yang tidak sampai membasahi kepala. Sehingga mandi besar adalah membasahi semua badan. Sampai pun kulit yang berada di bawah rambut. Ini berbicara tentang hukum. Kemudian mengenai pembicaraan masalah materi mandi besar. Pembahasan kita berkaitan dengan materi mandi besar itu ada 2. Yang pertama, ada pembahasan terkait sebab mandi besar. Apa yang menyebabkan orang itu mandi besar. Jadi tidak semua bisa dijadikan alasan untuk mandi besar. Kalau nggak ada sebabnya, ya sebenarnya dia tidak disyariatkan untuk mandi besar. Maka dengan mengenal sebab inilah kita bisa mengetahui perbedaan antara mandi yang bernilai ibadah dan mandi yang sifatnya hanya karena alasan kebiasaan. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar. Bagaimana mandi besar yang dilakukan itu sesuai sunnah Nabi SAW dan syarat sah agar sebuah mandi besar itu bisa menghilangkan hadas. Baik. Selanjutnya, kembali kepada 2 mandi besar yang hukumnya wajib dan anjuran. Untuk mandi besar yang sifatnya wajib, mandi besar yang sifatnya wajib atau yang disebut mandi wajib, apa saja sebabnya? Kita akan bahas ini. Nah, kita sajikan ini satu penjelasan berkaitan dengan masalah sebab mandi besar. Di sini disebutkan mujibatul ghusli al-muttafaqu 'alaiha. Hal yang mewajibkan untuk mandi yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah khurujul mani walau min ghairi jima'in, keluarnya mani walaupun bukan karena sebab hubungan badan. Ulama sepakat bahwa keluarnya mani walaupun bukan hubungan badan menyebabkan orang mandi besar. Kita tulis di sini. Sebab mandi wajib. Yang pertama adalah yang disepakati. Yang disepakati ulama. Ada beberapa sebab yang disepakati oleh para ulama yang menyebabkan orang mandi wajib. Pertama adalah keluarnya mani.
keluarnya mani. Baik karena hubungan badan, atau bukan atau selain hubungan badan. Kondisi apapun yang menyebabkan orang keluar mani, maka dia wajib mandi besar. Ini yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua yang disepakati oleh para ulama adalah iltiqaul khitanain bitagyibil hasyafah kamilatan fil farj walau lam yahsul inzalun. Pertemuan dua alat kelamin, maksudnya hubungan badan, walaupun tidak sampai terjadi keluar mani. Terjadi jima meskipun tidak keluar mani. Yang ketiga adalah keluarnya darah haid dan nifas. Ulama sepakat bahwa wanita yang mengalami haid dan nifas, maka dia punya kewajiban untuk mandi besar. Haid dan nifas. Baik. 3 inilah yang disepakati oleh para ulama. Bagi siapa yang mengalaminya, dia harus mandi besar. Dan insya Allah, alhamdulillah secara umum kaum muslimin sudah paham tentang ini. Meskipun masih ada 1-2 orang yang mungkin mereka nggak ngerti kalau sehabis hubungan badan harus mandi. Tapi secara umum kaum muslimin telah memahaminya. Baik, selanjutnya kondisi yang kedua. Ulama sepakat bahwa kejadian ini tidak wajib mandi besar. Ulama sepakat berikut ini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya. Apa saja itu? Al-halatul lati la yajibu fiha al-ghuslu bil ittifaq wa innama yustahab. Kondisi di mana ulama sepakat tidak wajib mandi, namun dianjurkan. Tapi dianjurkan untuk mandi. Apa saja itu? Yang pertama adalah fi kulli majma'in linnas fa yustahabbul ightisalu lahu. Ketika mau kumpul dengan banyak orang, dianjurkan untuk mandi. Qala al-Baghawi rahimahullah, kata al-Baghawi rahimahullah, yustahabbu liman aradal ijtima'a bin nasi, dianjurkan bagi orang yang ingin kumpul-kumpul dengan orang lain, ayyagtasila wa yatanadzafu wa yatatayyab, agar dia mandi, dia membersihkan dirinya dan memakai minyak wangi. Wa min dzalika ghuslul idain, di antaranya adalah mandi untuk salat Id. Sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah, sunnatun likulli ahadin, sunnah bagi siapapun bil ittifaq, dengan sepakat ulama, baik laki maupun perempuan termasuk anak-anak. Li'annahu yuradu lizinah wa kulluhum min ahliha, karena tujuan mandi ini adalah untuk berhias dan semuanya bisa berhias. Kita tulis di sini, mandi yang pertama adalah mandi untuk acara kumpul banyak orang. Misalnya ketika Id, ketika sholat Id, ketika hendak sholat Id dianjurkan untuk mandi karena di situ kumpul banyak orang. Termasuk juga adalah ketika ihram, karena nanti dia akan kumpul dengan banyak orang ketika tawaf dan aneka kegiatan ihram yang lainnya. Baik. Dan kemungkinan ini akan disebutkan oleh penulis secara terpisah. Kemudian yang kedua, inda taghayyuril badan,
ketika ada perubahan aroma dari badan. Nah, kemudian di sini juga disebutkan nanti dulu ya. Wa minhu al-ghuslu li salatil kusuf wal istisqa walil wuqufi bi Arafah. Termasuk diantaranya adalah mandi untuk sholat gerhana, sholat istisqa yang dilakukan secara berjamaah, dan untuk wukuf di Arafah. Termasuk juga mandi di Al-Masy'aril Haram, dan mandi sebelum lempar jumroh di hari tasyrik, dan semacamnya. Min majami'in nas fi ibadatihim wa adatihim, yang di situ masyarakat banyak kumpul. Ya, bisa kita tambahkan di sini. Mandi ketika ihram, ketika wukuf, kemudian tadi bahkan disebutkan lempar jumroh, dan seterusnya. Termasuk ketika di Muzdalifah, di Masy'aril Haram. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah inda taghayyuril badan, ketika ada perubahan aroma badan. Al-Muhamili, salah satu di antara ulama mazhab Syafi'iyah, mengatakan yustahabbul ghuslu inda kulli halin taghayyara fihi al-badan. Dianjurkan untuk mandi dalam setiap kondisi di mana ada perubahan aroma badan. Misalnya badan kita bau, maka dianjurkan untuk mandi. Wa min dzalika ma nassa alaihi al-fuqaha'u min istihbabi ghuslil majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Dari sinilah para ulama menganjurkan agar orang gila yang sadar atau orang pingsan yang sadar untuk mandi. Wal ghuslu minal hijamah, atau mandi setelah bekam. Wa ba'da dukhulil hammam wa nahwi dzalika, atau dia ketika keluar dari toilet dianjurkan untuk mandi. Fa innal ghusla yuzilu ma'allaqa bil badan. Karena mandi akan menghilangkan apa yang nempel di badan dan mengembalikan kondisinya seperti semula. Baik. Di sini kita tulis mandi karena ada perubahan aroma. Mandi karena bau badan. Dan ada beberapa sebab yang tadi disebutkan. Mungkin kalau di zaman kita termasuk diantaranya adalah pulang kerja, kemudian apalagi habis kerja bakti, atau habis berkendara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mandi karena sebab mau melakukan ibadah tertentu. Mandi karena sebab mau melakukan ibadah tertentu. Seperti mandi untuk ihram. Karena Nabi SAW tajarrada li ihlalihi waqtasala. Nabi SAW ketika mau melakukan ihram, beliau melepaskan pakaiannya dan beliau mandi. Wa nassal fuqaha, dan para ulama menegaskan untuk dianjurkan mandi li tawafi ziyarah wal wada, ketika tawaf kudum dan tawaf wada. Wa fi lailatul qadar, dan ketika lailatul qadar. Wa kana Ibnu Umar idza dakhala Makkah ightasal, dan Ibnu Umar kalau mau masuk kota Mekah beliau mandi. Masya Allah. Jadi banyak sekali sebab mandi di sini ya. Mandi ketika hendak mengawali ibadah tertentu. Contohnya ketika hendak ihram. Ketika hendak ihram. Kemudian contoh lain, ketika hendak tawaf. Ini secara khusus ya. Contoh yang lain, tadi disebutkan di antaranya adalah ketika mau masuk kota Mekah dan ketika Lailatul Qadar. Saat mau melakukan ibadah di Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar, malam harinya mandi. Ketika hendak masuk kota Mekah. Ada banyak sekali sebab mandi di sini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi mungkin untuk yang terakhir ini kita masukkan di atas ya, yang ini tadi. Ketika ihram, saya tulis ketika hendak masuk Mekah.
Karena di kota Mekah itu kumpul banyak orang, masuk pada kategori mandi untuk acara kumpul banyak orang. Selanjutnya, wa yadhkuru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW dulu melakukan itu. Beliau ketika mau masuk kota Mekah, beliau mandi sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita tambahkan di sini mandi ketika mau masuk kota Mekah ini dalam hadis HR Bukhari Muslim. Baik. Berikutnya, setelah kita berbicara tentang mandi yang ulama sepakat tidak wajib tapi dianjurkan, berikutnya kita akan beralih kepada mandi yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang ketiga, sebab mandi besar yang ulama beda pendapat di situ diperselisihkan ulama apakah wajib ataukah sunnah atau anjuran. Ada perbedaan pendapat di sana ya. Apa saja sebab itu? Yang pertama adalah ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Dhahaba jumhur ahli ilmi ila annal mauta min mujibatil ghusli. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kematian itu menjadi sebab wajibnya mandi. Berdasarkan sabda Nabi SAW ketika putrinya mati, ighsilnaha thalathan, mandikan dia 3 kali, au khamsan atau 5 kali atau lebih dari itu. Jadi yang pertama, apa yang menyebabkan orang mandi besar yang diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib atau tidak? Yang pertama adalah kematian. Kematian. Apakah mati itu wajib dimandikan ataukah tidak? Jadi maksudnya di sini, apakah orang mati itu wajib dimandikan ataukah tidak? Jumhur mengatakan wajib. Kalau jumhur mengatakan wajib. Sehingga setiap orang yang mati dia harus dimandikan. Demikian pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah memandikan mayit. Ulama beda pendapat. Dan ini sejalan dengan perbedaan pendapat mereka mengenai hukum hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayit, maka dia harus mandi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian menilai hasan dan sebagian menilai dhaif. Kita tulis di sini, mandi karena sebab memandikan mayit. Dan perbedaan pendapat itu terjadi karena ada khilaf dalam menilai keabsahan hadis. Ada khilaf dalam menilai keabsahan hadis dalam masalah ini. Nabi SAW mengatakan, Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Nah, apakah itu hadis yang hasan, bisa diterima, ataukah hadis yang dhaif? Ulama beda pendapat. Pendapat yang kemudian sebab yang ketiga. Yang ketiga adalah ghuslul jum'ah, mandi Jumat. Qala Nawawi, kata Nawawi dalam Al-Majmu', huwa sunnatun indal jumhur wa aujabahu ba'dus salaf. Mandi Jumat itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama,
dan wajib menurut sebagian ulama salaf. Mandi Jumat, mandi Jumatan. Kalau menurut jumhur, hukumnya dianjurkan. Meskipun bagi sebagian salaf, kemudian ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sebagian salaf, kita tulis hukumnya wajib. Menurut sebagian ulama salaf, status mandi Jumat hukumnya wajib. Selanjutnya, namun ulama sepakat bahwa mandi Jumatan itu tidak mempengaruhi keabsahan Jumatan. Tapi di sini tidak pengaruh terhadap keabsahan Jumatan. Sehingga kalaupun ada orang yang Jumatan padahal dia dalam posisi belum mandi, Jumatannya sah atau tidak? Ulama mengatakan sah. Loh, tapi dia nggak mandi Jumat, Pak. Nggak masalah. Karena memang ada yang berpendapat bahwasanya itu wajib, tapi tidak mempengaruhi. Jadi statusnya dia dosa ketika meninggalkan kewajiban, namun Jumatannya sah. Kemudian berikutnya, di antara sebab mandi yang diperselisihkan adalah idza aslamal kafir, masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Tapi di sini ada satu keterangan tambahannya. Pendapat yang benar mengenai mandi Jumat, menurut apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa Kubra, beliau mengatakan, wa yajibu ghuslul jum'ati ala man lahu irqun aw rihun khabith yata'adza bihi ghairuh. Wajib untuk mandi Jumat bagi orang yang keringetan atau mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang bisa mengganggu yang lain. Sehingga kita tambahkan di sini mengenai mandi Jumat ya. Ada 3 pendapat. Ini pendapat jumhur, 2 pendapat sebagian salaf, yang ketiga wajib jika bau yang ganggu orang lain. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Kemudian berikutnya yang D, di mana ini merupakan sebab mandi yang diperselisihkan oleh para ulama apakah wajib atau tidak, adalah masuk Islam. Masuk Islam bagi orang kafir. Kalau ada orang kafir masuk Islam, apakah dia wajib mandi? Ulama beda pendapat. Menurut Malikiyah dan Hambali, bahwa Islamnya orang kafir mewajibkan untuk mandi. Apabila ada orang kafir yang masuk Islam, wajib baginya untuk mandi berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsumamah bin Utsal radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau, idhabu bihi ila haiti bani fulan. Ajak dia untuk menuju kebun bani fulan. Famuruhu, perintahkan dia ayyaghtasila, untuk mandi. Qais bin Asim ketika beliau masuk Islam, Nabi SAW perintahkan untuk mandi dengan menggunakan air dan sidr, air dicampur daun bidara. Li'annahu la yaslamu ghaliban min janabatin, karena orang yang masuk Islam umumnya dia pernah junub tapi enggak mandi. Namanya orang kafir kan enggak ngerti. Fa uqimat al-madhinnatu maqam al-haqiqah, maka keberadaan al-madhinnah, dugaan kuat yang terjadi pada orang ini disejarkan sebagaimana kondisi asli. Dugaan kuat dia enggak pernah junub, dia enggak pernah mandi junub, maka saya sudah dihukumi junub, maka dia harus mandi. Wa dhahabal Hanafiyah wasy-Syafi'iyah ila istihbabil ghusli lil kafir idza aslama wa huwa ghairu junubin, dalam posisi dia tidak junub. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, dianjurkan untuk mandi bagi orang kafir yang masuk Islam selama dia tidak junub.
Li'annahu aslama khalqun katsir, karena yang masuk Islam itu banyak sekali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merintahkan mereka untuk mandi bareng-bareng. Wa idza aslamal kafir wa huwa junubun, tapi kalau ada orang kafir yang masuk Islam dalam kondisi junub, ya dia wajib mandi karena junubnya. Baik. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'i. Sekarang kita tulis di sini ya. Mengenai orang kafir yang masuk Islam, ada dua pendapat di situ. Menurut Hambali dan Maliki, mereka wajib mandi. Yang kedua, menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, tidak wajib mandi. Baik. Insyaallah cukup jelas. Dan masing-masing membawakan alasan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang masalah sebab mandi. Ada yang wajib dan ada yang tidak wajib, ada yang wajib dengan sepakat ulama dan ada yang tidak wajib dengan sepakat ulama, dan ada yang diperselisihkan. Maka kita sudah menyelesaikan materi yang pertama. Berikutnya kita akan beralih kepada materi yang kedua. Materi yang kedua tentang tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar kami bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, tata cara bagi lelaki. Dan yang kedua, tata cara bagi wanita. Untuk tata cara bagi lelaki sama semua. Sama semua apapun sebabnya. Baik mandi junub, mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi mau ihram, mandi mau umrah, mandi mau masuk kota Mekah, mandi Jumat maupun yang lainnya, semuanya sama tata caranya. Udah? Nah, sementara tata cara mandi besar untuk wanita dibedakan antara mandi haid dan nifas dengan mandi selain haid dan nifas. Baik. Ini berkaitan dengan tata caranya. Kemudian yang kedua, mengenai teknis mandi. Nah, saya bedakan aja ya. Mengenai teknis mandi besar. Ada teknis mandi besar, tata cara sama teknis bedanya apa, Pak? Ya anggap saja beda gitu aja. Meskipun sebenarnya sama. Secara umum ada dua ya. Pertama, mandi yang memenuhi syarat wajib. Memenuhi syarat wajib. Memenuhi syarat wajib, namun dia tidak melakukan adab-adab dan sunnahnya. Inti mandi besar yang memenuhi syarat wajib adalah adanya niat. Di sini syaratnya dua. Yang pertama, adanya niat untuk mandi syariat, mandi yang syar'i. Mandi yang syar'i maksudnya karena ada latar belakang syariat. Yang kedua adalah membasahi semua badan. Basahi semua badan. Sehingga misalnya ada orang yang junub atau mau Jumatan, di depannya ada kolam, kemudian dia niat untuk mandi Jumat, plung dada, terus hilang dia. Habis itu muncul, basah semua. Apakah sudah sah disebut mandi Jumat? Jawabannya sah. Dia sudah sah disebut mandi Jumat. Nah, karena dia sudah membasahi seluruh badan. Yang kedua adalah mandi dengan memenuhi setiap sunnah yang ada.
setiap sunnah yang ada, yang diajarkan. Yang dimaksud memenuhi setiap sunnah adalah dia melakukan tata cara mandi seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bentuk tata cara mandi yang sesuai sunnah? Kita tulis di sini tata cara mandi sesuai sunnah. Kesimpulan tata cara mandi sesuai sunnah disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah dalam buku beliau Manhajus Salikin sebagai berikut. Ringkasnya kata beliau, fakana yaghsilu farjahu awwalan. Beliau mencuci kemaluannya yang pertama. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan, kemudian beliau berwudu sampai selesai. Tsumma yahussi al-ma'a ala ra'sihi thalathan. Kemudian beliau menuangkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Yurawwihi bidzalika. Yurawwihi bidzalika, di mana beliau memastikan, orang itu memastikan semua air itu betul-betul sampai bidzalika dengan 3 kali guyuran tadi. Syekh mengatakan at-tathlits la yushra'u fil ghusli illa fi ghusli ra'si. Mandi sebanyak 3 kali, mengguyur sebanyak 3 kali, itu tidak disyariatkan dalam mandi kecuali untuk mencuci kepala. Kama rajjaha Syekh, sebagaimana Syekh juga merajihkan bahwa orang yang mengalami 2 hadas, besar dan kecil, dan dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar, lalu dia membasahi seluruh badannya, annahu yakfi anil asghar, maka itu sudah bisa menghilangkan hadas kecil. Walau lam yanwihi, meskipun dia tidak meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Bi khususihi secara khusus. Kata Syekh Ibnu Aqil, wa kadzalika huwa fil madhab, dan demikianlah yang berlaku dalam madhab. Jadi mengenai bagaimana cara mandi, untuk yang pertama adalah membasahi kepala sebanyak 3 kali dan di sela-selai ya rambutnya, di sela-selai sampai betul-betul memastikan bagian akar-akar rambut itu basah. Pastikan demikian. Yurawwihi bidzalika, dia basahi seluruh kepalanya dengan itu. Dan kata Syekh Sa'di, yang dianjurkan 3 kali hanya kepala. Sisanya badan boleh cuma sekali, diguyur sekali, kemudian diratain, selesai. Ini kalau mau hemat. Maka kalau mandi cara hemat seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i au ila 5 amdad. Nabi SAW kalau mandi itu beliau menggunakan air 1 sok. 1 sok itu berapa? Ini 1 mud. Ini 1 mud ya. 4 kali ini adalah 1 sok. Sampai 5 mud. Nabi SAW kalau mandi menggunakan air antara 4 sampai 5 mud. Ya, kurang lebih. Mungkin anggaplah 1,5 liter. Anggap ya. Cuman 1,5 liter, Pak. Iya. Dikit banget. Dan itu cukup untuk beliau yang rambutnya lebat, sehingga betul-betul bisa membasahi badan beliau. Dan ini praktek seorang nabi, tidak mungkin ada yang salah. Taib. Tsumma yafidul ma' ala sa'iri jasadihi, kemudian dia mengguyurkan air ke seluruh badannya. Tsumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar, lalu dianjurkan untuk pindah setelah mandi, misalnya di 1 titik kamar mandi, terus geser sejenak, geser dikit, lalu cuci kaki. Sudah? Ini 5 ringkasan terkait mandi yang sesuai sunnah. Jadi kalau kita urutkan di bagian pertama ini, mencuci kemaluan, ini kan sebenarnya ada banyak proses ya. Mencuci kemaluan ini sebenarnya ada banyak proses, tapi diringkas saja mencuci kemaluan. Gimana Pak kira-kira kalau mau didetailkan? Pertama, cuci tangan. Kemudian yang kedua, mencuci kemaluan dengan menggunakan apa? Tangan kiri. Lalu
digosokkan ke tanah atau pakai sabun. Baik. Selanjutnya setelah mencuci kemaluan, bahkan sebagian menjelaskan sampai ke dubur, biar nanti tidak lagi berulang menyentuh dubur. Dia cuci kemaluannya sampai ke dubur. Lalu setelah itu dia wudhu dengan sempurna. Ini sebagaimana wudhu. Nah, kemudian barulah bagian kepala dulu diberesin. Setelah kepala beres, kemudian diguyurkan air ke seluruh badan, digosok-gosok, cukup sekali. Pak, kalau sekali masih ada yang kering, ya diulang lagi. Sehingga boleh dipastikan dengan mengulang-ulang untuk memastikan kalau semuanya telah basah. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita mau bahas tadi ya. Jadi mandi sesuai sunnah, ini saya boleh tulis ada 5 prinsip yang tadi disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Pertama, cuci kemaluan dengan rincian mulai dari cuci tangan, lalu kemaluan sampai dubur, lalu diusap ke tanah atau gunakan sabun. Yang kedua, wudhu sempurna. Kemudian yang ketiga, awali membasahi kepala sampai utuh. Di sini utuh ya. Kemudian yang keempat, guyur seluruh badan dengan air. Lalu yang kelima, cuci kaki. Jadi cuci kaki bagian terakhir setelah mandi, ini geser sedikit dari tempat mandi. Baik, selanjutnya kita mau bicara tentang tata cara mandi wanita yang tadi sempat kita sebutkan. Cara mandi bagi wanita. Apa sih bedanya cara mandi bagi wanita? Cara mandi wanita. Ada cara mandi untuk haid dan nifas. Nah, dan ada cara mandi untuk selain haid dan nifas. Apa bedanya? Baik, kita coba simak di sini. Di sini ada keterangan tentang bagaimana cara mandi wanita yang haid dan nifas. Fa inna ghusl al-mar'ati minal janabah wal haid wan nifas wa ghairiha minal ightisalil masyru'ah. Mandi yang dilakukan oleh wanita baik karena junub, haid atau nifas atau mandi yang disyariatkan yang lainnya, sawaun fi kulli syai'in, ya, yang statusnya sama untuk semuanya. Jadi harus basah seluruh badan. Illa annal mughtasilah minal haidi wan nifas, hanya saja untuk wanita yang mau mandi haid dan nifas, yustahabbu laha an tastamila firsah min misk. Dianjurkan menggunakan kapas yang diberi minyak wangi. Ya. Fa tatayyaba fi maudhi'i khurujid dam. Kemudian dia usapkan di tempat keluarnya darah haid atau darah nifas. Li'izalatir raihatil karihah, untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang mencuci atau tentang mandi setelah selesai haid. Ta'khudhu ihdakunna ma'aha, kalian ambil air, wasidrataha, kemudian dicampur dengan daun bidara. Fatatahhar fatuhsinut tahur, maka dia silahkan mandi dengan sempurna. Tsumma tasib ala ra'siha fatadallakaha dalkan syadidan, kemudian guyur kepalanya terus gosok-gosok dengan serius. Hatta tablugha syu'unar ra'siha, sampai mengenai akar-akar rambutnya. Tsumma tusib alaihal ma, kemudian dia bisa tuangkan air ke badannya. Tsumma ta'khudhu firsatan, kemudian dia bisa mengambil firsah.
kapas. Mumassakah, yang dikasih misik, yang dikasih minyak wangi. Fatatohari biha. Kemudian dia gunakan untuk mencuci kemaluannya. Qalat Asma, lalu Asma bertanya, wa kaifa tatahhar biha? Caranya gimana ya Rasulullah? Masya Allah, Nabi SAW ditanya kayak gini. Gimana wanita mencuci kemaluannya ya Rasulullah? Nabi SAW dengan malu mengatakan, subhanallah, tatahhar nabiha. Ya subhanallah, ya pokoknya dia usap kemaluannya. Gimana caranya? Masa laki-laki menjelaskan itu kepada wanita yang bukan mahram? Faqalat Aisyah, langsung orang itu ditarik sama Aisyah, diseret sama Aisyah. Ditarik sama Aisyah. Tak kandani ini. Sini tak kasih tahu. Nah, gini caranya. Maka Aisyah membantu Nabi SAW dalam menjelaskan itu. Ka'annaha tukhfi dzalika tatabba'ina atharad dam. Maksudnya adalah kamu bersihkan tempat keluarnya darah. Nah, maka di sini kita tuliskan untuk mandi haid dan nifas di situ dianjurkan mencuci atau mengusap kemaluan dengan kapas yang diberi minyak wangi. Minyak wanginya apa, Pak? Bebas. Gak punya misik gak apa-apa, enggak apa-apa. Anda punyanya apa? Sampo boleh, jangan sampo ya, nanti iritasi. Baik, intinya bisa gunakan minyak wangi. Yang kedua, apalagi yang berbeda untuk mandi haid dan nifas? Coba lihat ini. Wa qad dhahaba aktsaru ahli ilmi ila annahu la yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha li ghuslil haidi awil jinabah. Wa dhahaba Ahmad fil mansus. Sementara menurut kebanyakan ulama tidak wajib bagi wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi haid dan mandi junub. Sementara menurut Imam Ahmad, sebagaimana yang ditegaskan oleh beliau, ketika mandi haid lepas gelungan, tapi ini tidak berlaku untuk mandi junub. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdzibus Sunan. Wallahu alam. Kita tulis di sini. Untuk mandi haid dan nifas dianjurkan melepas gelungan rambut. Ya. Tapi untuk selain mandi haid dan nifas boleh tidak melepas gelungan rambut. Coba kita lihat di sini. Di sini Imam Ahmad sebagaimana fil mansus ila annaha tanquduhu fil haid dunal janabah, bahwa wanita ketika mandi haid itu melepas gelungan rambutnya, dan dohirnya itu wajib menurut beliau rahimahullah. Atau kita tulis di sini disyariatkan ya. Disyariatkan bagi wanita untuk melepas gelungan rambut, khusus mandi haid dan nifas. Nah, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim. Ini tadi pendapat Hambali, pendapat Imam Ahmad, dan dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, untuk mandi junub dan selainnya tidak ada anjuran seperti di atas. Tidak ada anjuran seperti di atas. Sehingga tidak harus memberikan minyak wangi untuk kemaluan, dan tidak disyariatkan dan boleh tidak melepas gelungan. Jadi di sini boleh tidak melepas gelungan rambut. Maka wanita yang rambutnya digelung ketika mandi junub boleh disiram aja di atas gelungannya, dan pastikan
basah. Ya. Pastikan rambutnya kemudian kepalanya basah. Wallahu alam. Baik. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan, "Famadhabuna wa madhabul jumhur." Pendapat kami dan pendapat jumhur ulama bahwa dhafairul mughtasilah, gelungan wanita yang mandi, idza wasalal ma'u ila jami'i sya'riha, apabila air itu bisa mengenai seluruh rambutnya, baik zahir maupun baik yang luar maupun yang dalam, tanpa harus dilepas, maka tidak wajib untuk lepas. Wa illam yasil, namun kalau tidak sampai air itu membasahi seluruh rambutnya kecuali dengan melepasnya, maka wajib untuk melepasnya. Ini pendapat jumhur. Meskipun ada yang mengatakan tidak harus membasahi semuanya. Pokoknya yang penting disiram aja seluruh kepalanya itu walaupun tanpa melepas gelungan. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan kami persilahkan barangkali teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu. Kita berikan waktu, jika ingin menyampaikan secara langsung bisa resen. Baik, sekiranya tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan tahap demi tahap kita mengenali bagaimana fikih yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mencoba kenal lebih detail ya. Dan insya Allah kami berkomitmen dalam menyajikan kajian ini untuk berusaha menyajikannya dengan detail sebisanya. Demikian. Ustaz, mau tanya Nah, boleh? silakan. Ustaz, tadi untuk mandi Jumat kan ada dua pendapat, wajib sama sunnah. Kalau berpendapat itu dia sunnah, berarti pada saat hari Jumat pagi itu dia juga termasuk juga junub. Jadi mandinya dua kali Ustaz ya. Niatnya nggak boleh digabung gitu ya. Baik, bagi orang yang dalam kondisi junub di hari Jumat, maka dia boleh mandi junub sekaligus niat mandi Jumat. Sehingga satu mandi untuk dua tujuan, mandi junub dan sekaligus mandi Jumat. Niatnya boleh digabung. Walaupun satu itu wajib, satunya sunnah ya Ustaz ya. Tidak jadi masalah. Justru ketika satu wajib satu sunnah maka boleh digabung. Ketika dua-duanya wajib, nah justru itu yang menghalangi bisa digabung. Lebih dekat ketika dua-duanya wajib. Tapi ketika satu wajib satu sunnah malah bisa digabung. Karena yang sunnah mengikuti yang wajib. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik. Taib, karena tidak ada yang lain, kami akhiri. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah nanti kita share hasil catatannya di grup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.